Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana yang kita inginkan. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita semuanya sebagai manusia tentu menginginkan kebahagiaan. Ada sebagian orang yang mungkin menginginkan kebahagiaan hanya ketika mereka hidup di dunia ini saja. Tetapi kita sebagai seorang muslim, yang kita inginkan adalah kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan perkara ini di dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada orang yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya, berikan kami kebaikan di dunia. Dengan mereka berdoa hanya ingin mendapatkan kebaikan di dunia, maka mereka tidak mendapatkan kebaikan atau nasib di akhirat nanti. Tetapi ada kelompok yang kedua, wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada sekelompok lain dari manusia yang mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka. Maka kita sebagai orang yang beriman, kita menginginkan kebahagiaan di dunia sekaligus juga di akhirat. Islam agama yang memperhatikan keduanya. Kita tidak boleh fokus kepada akhirat meninggalkan dunia. Begitu juga kebalikannya, kita tidak boleh fokus terhadap dunia menghilangkan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan carilah apa yang Allah sudah sediakan, sudah siapkan bagi kamu dari kehidupan di akhirat nanti, kenikmatan-kenikmatan di akhirat nanti, kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Allah memerintahkan kita untuk mencari, untuk mengambil porsi sebanyak yang kita bisa dapatkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa nasib kamu, jangan lupa dengan keadaan kamu di dunia. Maka di sini kehidupan yang diinginkan oleh Islam adalah kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Islam ini didefinisikan oleh para ulama sebagai agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril untuk menyelamatkan atau memberikan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Maka Islam hadir, Islam memberikan panduan-panduan, Islam memberikan pedoman-pedoman tidak lain supaya kita dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dunia ini harus kita cari, harus kita perbaiki, harus kita tanam dengan kebaikan-kebaikan. Karena dunia ini tidak lain adalah tempat kita bercocok tanam. Para ahli hikmah mengatakan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang bagi akhirat. Kebaikan yang kita dapatkan di dunia, kita juga berharap mendapatkannya nanti di akhirat. Apa yang kita tanam di dunia, insya Allah kita juga akan mendapatkannya nanti di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu, ada yang mengatakan sebesar biji sawi, ada yang mengatakan sekecil atom, dan lain sebagainya. Intinya sekecil apapun kebaikan, seremeh apapun kebaikan, tidak kita anggap apapun kebaikan itu, insya Allah di sisi Allah
kita akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Sementara kebalikannya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun keburukan itu, maka di akhirat nanti kita akan mendapatkannya juga. Disinilah maka dunia dan akhirat harus sama-sama kita peroleh. Ada orang yang mengatakan ketika kita beragama, maka dunia ini tidak lain adalah penjara, sementara akhirat adalah tempat kita yang sesungguhnya. Sebenarnya tidaklah demikian. Dunia ini Allah ciptakan untuk kita nikmati, Allah ciptakan untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Justru kitalah orang-orang yang beriman harus memanfaatkan sebaik mungkin apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di dunia ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan di dunia ini. Artinya, siapa yang berani mengharamkan itu kepada orang-orang yang beriman. Qul hiya khalisatun yaumal qiyamah. Qul hiya lilladzina amanu khalisatan yaumal qiyamah. Katakan, itu kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala hamparkan di dunia ini. Tidak lain, itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang beriman, terlepas nanti di akhirat. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, itu semua kebaikan-kebaikan, perhiasan-perhiasan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah ciptakan di dunia, itu semuanya tidak lain Allah sediakan sebenarnya untuk orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lepaskan dari akhirat. Maksudnya itu belum dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan di akhirat. Khalisatan yaumal qiyamah, terlepas dari kebaikan yang Allah sediakan lagi nanti di akhirat. Maka kita tidak boleh mengatakan bahwasanya dunia ini semacam penjara bagi orang yang beriman, sehingga seakan-akan kita harus hidup sengsara di dunia untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat. Belum tentu juga orang yang sengsara di dunia, di akhirat dia mendapatkan kenikmatan. Justru yang ingin kita cari, kita bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat.